Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kendati Wastra Channel. Di sini aku bakalan share ke kalian tentang hasil pencatatan pengeluaranku selama bulan Mei 2020 sampai bulan Desember 2020 atau sekitar 8 bulan. Nah, eksperimenku ini sebenarnya hanya untuk mengetahui lifestyleku doang sih, dan untuk mengetahui pola pengeluaran uangku gitu, apakah wajar atau tidak wajar. Nah, untuk itu aku menggunakan UMK sebagai tolok ukur. Apabila pengeluaranku lebih dari UMK, artinya aku termasuk orang yang boros. Tetapi apabila pengeluaranku kurang dari UMK, artinya aku termasuk orang yang hemat. Dan dengan hemat kita bisa segera mewujudkan tujuan finansial kita yang lain. Nah, penasaran kan gimana hasil analisanya? Check this out. Nah, tahap yang pertama adalah membuat tabel sederhana seperti ini. Di sini aku bedain antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Selain itu, aku juga kasih kodifikasi. M itu untuk keperluan makan, L itu untuk kebutuhan lain-lain seperti kalau kita membayar listrik, membayar wifi, atau membeli bensin untuk transport seperti itu. Nah, dalam hal ini aku tidak mencatat kebutuhan ketika aku keluar kota atau berada di luar kota dalam jangka waktu tertentu, karena kebutuhan kita di luar kota pasti akan jauh berbeda dengan ketika kita tinggal di dalam kota. Selanjutnya kita total seluruh kebutuhan. Di sini kebetulan yang kutampilkan adalah bulan September 2020. Di situ pengeluaran totalku adalah 2,4 juta dan kebutuhan primernya saja 1,9 juta, sehingga kebutuhan sekundernya adalah 465.000. Setelah ditotal, kita akan mendapatkan persentase pengeluaran kita dalam satu bulan. Nah, hal ini aku lakukan dari bulan ke bulan, dari Mei sampai bulan Desember. Berikut ini adalah grafik pengeluaranku di masing-masing kebutuhan di setiap bulan. Ternyata sangat fluktuatif ya hasilnya. Yang paling stagnan adalah kebutuhan untuk tempat tinggal, yaitu sebesar 700.000 per bulan. Sedangkan kebutuhan yang paling fluktuatif itu adalah kebutuhan sekunder, di mana nilai terendah dan nilai tertingginya mempunyai range yang sangat besar. Namun demikian, untuk kebutuhan yang lain ternyata juga cukup fluktuatif. Setelah dianalisa, ternyata total hari efektifku berada di dalam kota itu di setiap bulannya itu berbeda-beda. Untuk itu kita perlu mengetahui pengeluaran per hari di setiap bulannya itu berapa. Setelah kita mengetahui pengeluaran per hari di setiap bulannya, kemudian kita kalikan jumlah hari di bulan tersebut untuk mengadjust menjadi case apabila kita berada di dalam kota full dalam satu bulan tersebut. Hasil adjustmentnya ditunjukkan oleh grafik yang ada di sampingku ini. Grafik warna biru merupakan real pengeluaranku di setiap bulan, sedangkan grafik warna orange merupakan hasil adjustmentnya. Hal ini menunjukkan apabila aku berada di dalam kota full dalam satu bulan, seharusnya dengan lifestyle yang sedemikian rupa, pengeluaranku adalah mencapai grafik yang warna orange itu. Nah, setelah hasil adjustmentnya itu di rata-rata, ternyata kebutuhanku untuk lain-lain adalah sebesar 630.000 dan untuk makan adalah 968.000 dan untuk kebutuhan sekunder mencapai 1,1 juta. Dalam hal ini aku tidak melakukan adjustment untuk kebutuhan tempat tinggal karena pembayarannya per bulan dan itu konstan di setiap bulannya, yaitu sebesar 700.000. Nah, apakah total dari rata-rata kebutuhanku ini akan kurang dari atau lebih dari UMK? Mari kita lihat hasilnya. For your information, aku tinggal di kota Bontang, yaitu salah satu kota madya di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK Gubernur nomor 561 tentang penetapan UMK, menetapkan bahwa upah minimum kabupaten atau kota Bontang adalah sebesar 3,1 juta.
Sementara itu, jika dijumlah kebutuhan rata-rataku untuk lain-lain, makan dan tempat tinggal adalah 2,2 juta, dimana itu jauh di bawah UMK. Namun apabila ditambahkan dengan kebutuhan sekunder, ternyata adalah 3,4 juta, dimana itu berada sedikit di atas dari standar UMK di Kota Bontang. Nah, berdasarkan rata-rata hasil pengeluaranku untuk kebutuhan pokok, yaitu sebesar 2,2 juta, seharusnya budgetku untuk kebutuhan sekunder itu hanya sekitar 900.000. Dari hasil 3,1 juta dikurangi 2,2 juta itu. Nah, tapi di sini aku over budgeting menjadi 1,1 juta, kelebihan sekitar 200 atau 300.000, sekitaran segitu. Kira-kira kebutuhan sekunder apa ya yang membuat pengeluaranku itu menjadi over budgeting? Coba kita lihat ke grafik kebutuhan sekunderku. Nah, di sini kita lihat bahwa kebutuhan sekunder yang paling tinggi itu terletak di bulan Juli dan bulan November. Setelah dibuka di tabel list pengeluarannya itu, ternyata di bulan Juli pengeluaran paling besar untuk kebutuhan sekunder itu adalah untuk membayar pajak. Sedangkan untuk bulan November nilai pengeluaran yang paling tinggi itu adalah untuk membeli baju. Nah, dari sini ketahuan kan mana yang harus tetap dipertahankan dan mana lifestyle yang harus di-cut. Kalau membayar pajak itu kan sudah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Tetapi untuk membeli baju itu sebenarnya ternyata bukan kepentingan yang sangat mendesak. Jadi mungkin lifestyle yang harus dihilangkan itu ketika kita melihat shop atau melihat diskon mungkin kayak gitu, lalu kalap untuk membeli itu semua, padahal ternyata itu semua adalah satu hal yang tidak penting dalam hidup kita. Well, finally itu semua adalah review dari eksperimenku. Sebenarnya awalnya aku melakukan eksperimen ini hanya untuk iseng-iseng aja, tetapi banyak hal positif yang aku dapatkan dari eksperimenku ini. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Dengan mencatat setiap makanan yang kita beli, otomatis kita mengetahui makanan apa saja yang telah masuk ke dalam tubuh kita dan apakah makanan itu sehat atau tidak. Yang kedua adalah untuk mengontrol lifestyle kita. Apalagi untuk kita yang sering hidup berpindah-pindah dan bertemu orang dari berbagai macam latar belakang dan karakter. Terkadang kita suka terbawa oleh lingkungan. Yang ketiga, karena kita sudah tahu lifestyle kita jadi bisa balancing antara minallah dan minanas. Daripada kita habiskan uang kita untuk sesuatu hal yang tidak perlu, lebih baik untuk disedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat adalah forecasting. Dengan mencatat pengeluaran ini, kita bisa memprediksi masa depan. Misalnya kita bercita-cita untuk membeli sesuatu hal atau barang yang nominalnya tidak sedikit, kita bisa memprediksi sampai kapan kita akan menabung dan seberapa banyak kita harus menabung dan kapan mimpi itu akan terwujud. Yang terakhir adalah kita bisa mewujudkan gaya hidup minimalis. Nah, di sini mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu tentang konsep minimalism itu sendiri. Jadi tahun lalu aku baru saja mendalami bagaimana minimalism itu dengan membaca bukunya Fumio Sasaki tentang gaya hidup minimalis ala orang Jepang. Ini bukunya bagus banget dan bisa merubah konsep berpikir kita dalam memaknai hidup. Satu lagi quotes dari Agnes Mo yang menurutku sangat bagus. Dia bilang bahwa yang membahayakan adalah acceptance, ketika kita membutuhkan pengakuan dari orang lain dan menjadikan orang lain sebagai standar dalam hidup kita. Selamanya kita tidak akan pernah bahagia, karena bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan.